Saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Raja Yosafat bagian pertama dari Kerajaan Yehuda, diambil dari 2 Tawarikh 17. Yosafat adalah raja keempat dari Kerajaan Yehuda. Ia naik tahta menggantikan Asa, ayahnya. Sebagai pemimpin Israel yang baru, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan juga pasukan-pasukan penduduk di tanah Yehuda dan Efraim yang telah direbut oleh Asa pada masanya. Dan Tuhan menyertai Yosafat sebab ia hidup menurut jejak Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan ia mencari Allah. Ia hidup menurut perintah-perintah Allah dan tidak berbuat seperti mereka yang ada di kerajaan Israel. Karena itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepadanya sehingga ia menjadi kaya dan terhormat. Dengan tabah hati ia mengikut dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ia menjauhkan segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala dari kerajaan Yehuda. Pada tahun ketiga masa pemerintahannya, Yosafat mengutus 3 kelompok orang hebat untuk mengajar di seluruh Yehuda. Kelompok pertama adalah kelompok para pembesar. Mereka adalah Benhail, Obaja, Zakaria, Netaniel, dan Mika. Kelompok yang kedua yaitu kelompok orang Lewi. Mereka adalah Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob-Adonia. Kelompok yang ketiga adalah kelompok imam, yaitu Elisama dan Yoram. Tugas mereka adalah berkeliling di semua kota Yehuda dan membawa kitab Taurat Tuhan dan memberikan pengajaran kepada rakyat di kerajaan Yehuda. Saudaraku, dampaknya luar biasa. Ketakutan dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri sekeliling Yehuda, sehingga tidak seorang pun dari negeri itu berani berperang melawan Yosafat. Bahkan di antara orang-orang Filistin ada yang membawa persembahan dan memberi perak sebagai upeti kepada Yosafat. Juga orang-orang Arab tanpa disuruh, mereka membawa kambing domba, domba jantan, jumlahnya tidak tanggung-tanggung saudara, 7.700 ekor, dan juga kambing jantan 7.700 ekor. Firman Tuhan mencatat, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia mampu membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Dan perbekalan yang disediakan sangat banyak. Orang-orang perangnya pun bertambah. Mereka semua pahlawan yang gagah perkasa. Inilah jumlah para pahlawan Yosafat masing-masing dari puak-puak mereka. Yang pertama, Panglima Adna mempunyai 300.000 pahlawan gagah perkasa di bawah asuhannya. Panglima Yohanan memiliki 280.000 pahlawan gagah perkasa di bawah pimpinannya.
Amasya bin Zikri sukarela menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa di bawah asuhannya. Dari suku Benyamin ada yang bernama Eliada. Dialah pahlawan gagah perkasa dengan 200.000 pahlawan bersenjatakan busur dan perisai. Juga dari suku Benyamin, Yosabat memiliki 180.000 orang yang bersenjata perang. Ingat, di kerajaan Yehuda ada 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan inilah mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Apa tugas mereka? Mereka bertugas pada kerajaan dan juga sesuai dengan perintah yang raja berikan kepada mereka untuk ada di setiap kota-kota berkubu di seluruh Yehuda. Nah, saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah sejati kehidupan Yosafat pada bagian pertama ini? Yosafat memperkuat diri dengan pertama menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat. Kalau kita aplikasikan sekarang untuk hidup kita, supaya kita memperkuat diri, misalkan di rumah tangga, pastikan bahwa setiap pribadi dalam rumah tangga punya tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kalau di gereja, saudara sebagai pemimpin harus mampu mengatur, tempatkan orang yang tepat. Saudara yang berbisnis, saudara yang berusaha harus juga punya karyawan-karyawan yang tepat pada posisi yang tepat. Yang kedua, teladan yang kita lihat dari Yosafat, ia hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan dengan tekun mencari Tuhan, bukan mencari para Baal. Ia selalu berpaut kepada Tuhan, bukan yang lain. Ini juga harus menjadi gaya hidup kita. Tekun mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, Yosafat mengutus pengajar-pengajar berkeliling mengajar di seluruh wilayah kerajaan Yehuda. Apa yang diajarkan? Hukum-hukum Tuhan. Nah, saudara perhatikan ini. Jangan kita sendiri lengah belajar hukum Tuhan. Maka saya menetapkan, baca firman setiap hari, baca. Saya senang dengan saudara yang ikut dalam kelompok Aba, ayo baca Alkitab 5 pasal sehari. Sangat besar manfaatnya saudara. Luar biasa. Asa sudah membuktikan. Dia mengirim pengajar keliling Yehuda. Tentu dia sendiri pasti menunjukkan hidup yang demikian. Perhatikan pengajaran bagi diri saudara sendiri. Di dalam rumah tangga saudara. Para kaum bapak, kaum ibu. Bagaimana pengajaran firman di dalam rumah tanggamu? Adakah itu? Saudara yang mengajar di gereja, saudara yang majelis gereja, saudara yang guru sekolah minggu, saudara yang para pelayan Tuhan di PW. Bagaimana sikap saudara terhadap firman Tuhan? Harus siap belajar firman. Siap memuridkan bagi mereka yang butuh dimuridkan. Saudara, ini adalah tugas yang Tuhan berikan dan ditunjukkan oleh Yosafat. Hasilnya apa saudara? Alkitab mencatat tidak ada musuh yang berani berhadapan dengan Yosafat. Kalau soal materi, Alkitab sudah memberitahu Yosafat sangat kaya. Makin lama makin kuat. Hasilnya Yosafat menerima upeti dari negeri sekelilingnya. Yang ketiga, Yosafat punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sangat banyak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberikan inspirasi oleh Tuhan melalui hidup Yosafat pada bagian pertama ini.
baik saya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai pelayan Tuhan di gereja dan di dunia internasional dalam pelayanan Kemah Injil Internasional. Saya percaya saudara dan saya, jika tekun mencari Tuhan, tekun mengajarkan firman-Nya di lingkup yang Tuhan berikan bagi tiap kita masing-masing, di rumah tangga, dalam pelayanan, tekun mempelajari firman, tekun memuridkan, percayalah, keberhasilan Yosafat menjadi keberhasilan dan pengalaman kita juga. Selamat mempraktekkan.